Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di Krisani Mahardika. Eh, Bagaimana kabar-kabar teman-teman semua? Ya, mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja. Ya, pada video kali ini yaitu video tutorial tentang basis data yang ketujuh, ya, bagian ketujuh. Pada kali ini akan membahas tentang fungsi tanggal dan waktu. Setelah pada video setelah pada video yang sebelumnya itu membahas tentang fungsi string. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi tanggal dan waktu. Fungsi tanggal dan waktu ini beberapa mungkin ada yang menampilkan tanggal dan waktu, ada yang mendapatkan tanggal saja atau sekarang, ada juga mendapatkan ekspresi dan yang lainnya. Nah, sekarang kita coba terapkan saja langsung dalam SQL yang sudah saya buka di sini. Untuk yang pertama, fungsi yang pertama di fungsi tanggal dan waktu ada mendapatkan tanggal dan waktu sekarang. Kita tinggal menggunakan fungsi now di sini. Select now. Nah, ini waktu, tanggal dan waktu sekarang. Dan perlu diketahui juga bahwa tanggal yang didapat di sini itu dan jamnya itu yang diatur di komputer kita. Jadi karena di sini waktu di komputer saya ini otomatis, jadi memakai GMT gitu, memakai si CMOS-nya masih jalan, jadi ininya masih benar gitu. Tapi jika si tanggalnya gak benar di sininya, maka di sininya juga akan berubah gitu, tergantung dari settingan komputernya juga. Nah, untuk itu untuk mendapatkan tanggal dan waktu hari ini. Sekarang maksudnya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan tanggal saja? Untuk mendapatkan tanggal saja menggunakan perintah cureDate. Kurung buka kurung tutup. Nah, ini untuk mendapatkan tanggal hari ini, tanggal sekarang. Itu 11 Juni. Selanjutnya untuk mendapatkan tanggal, tapi menggunakan ekspresi gitu. Contohnya seperti ini. Nah, kita akan menginputkan tanggal. Nah, inputnya itu harus sesuai dengan apa yang telah ditampilkan. Jadi tahun dulu. Sebenarnya kita akan masukkan tahun 2010. Itu kan pakai strip 11 strip 02 contohnya. Tanda petik spasi. Nah, ini jamnya 02 misalnya. 01 42 tutup kurung titik koma. Ininya tanda petiknya di awal dan di akhir ini saja. Nah, seperti ini. Enter. Nah, ini untuk mendapatkan tanggal dari ekspresi yang kita masukkan. Jadi kan di sini tuh ada tanggal dan ada jam dengan data yang sudah kita inputkan manual. Nah, dengan menggunakan date ini berarti yang akan diambilnya hanya tanggalnya saja. Tapi jika kita menggunakan select, ya, jadi select date hanya mendapatkan date-nya saja. Nah, selanjutnya ada kita mendapatkan nilai tanggal, bulan, dan tahun. Jadi hanya tanggalnya saja, hanya bulannya saja, dan hanya tahunnya saja. Untuk mendapatkan nilai tanggal kita bisa gunakan day of month, untuk mendapatkan nilai bulan kita bisa gunakan month, dan untuk mendapatkan tahun kita gunakan year. Contohnya kita menggunakan untuk mendapatkan nilai tanggal day. Nah, untuk tanggal itu day of month. Nah, kita bisa mengambil dari yang kita inputkan manual seperti tadi.
berarti yang kita dapatkan 17. Bisa juga tanggal yang kita dapatkan dari tanggal hari ini, dari day of month. Di dalam kurung itu no, dengan menggunakan kurung tutup di koma. Nah, berarti bahwa di sini maksudnya itu tanggal hari ini itu tanggal 11. Untuk month sama juga berlaku seperti itu. Nah, kita masukkan month. Nah, perintahnya tinggal kalau mau seperti ini tinggal masukkan tanggalnya 2016. Nah, 2015 08 23. Berarti yang akan masuk di sini tuh 08-nya. Nah, berarti yang ada di sini 8. Sama juga bisa kita gunakan untuk memilih bulan pada hari ini gitu. Tinggal select month, no. Kurung tutup. Nah, berarti bulan sekarang itu bulan 6. Untuk tahun juga sama. Kita coba langsung yang sekarang saja supaya tidak terlalu lama. No, bisa juga seperti itu, bisa. Yang di-input manual. Nah, berarti tahun sekarang itu tahun 2017. Nah, itu untuk mendapatkan nilai tanggal, bulan, dan tahun secara masing-masing. Nah, bisa juga kita mendapatkan nama hari dari suatu tanggal. Nah, ini untuk mendapatkan nama hari dan juga nama bulan. Untuk mendapatkan nama hari kita menggunakan day name. Untuk mendapatkan nama bulan kita gunakan month name. Contohnya day name. Kita gunakan yang manual terlebih dahulu. 2015 05 17. Berarti 17 Mei 2015 itu sama dengan hari Ahad atau hari Minggu. Kita coba samakan. 2015 bulan 5 tanggal 17. Sama hari Minggu atau hari Ahad. Ya, itu untuk day name. Bisa juga sama seperti tadi, bisa mengambil yang hari ini. Tinggal kita ketikkan no saja. Nah, ini hari ini berarti hari Ahad. Sama juga seperti ini. Ya, kebetulan sama gitu. Selanjutnya, nama bulan sama juga. Bisa kita masukkan dengan manual pengambilannya. Atau yang hari ini. Kita langsung ke hari yang hari ini saja. Coba seperti ini. Berarti pada bulan pembuatan ini, bulannya itu bulan Juni. Kita coba saja untuk yang manual. 2017 04. Berarti 04 itu bulan apa? April. Berarti April. Tuh. Selanjutnya untuk mendapatkan urutan hari dalam satu minggu. Nah, kita bisa gunakan perintah day of week. Jadi di dalam fungsi ini di indeksnya itu kalau tadi kan yang mendapatkan nama hari itu Senin, Selasa, Rabu, sorry. Ada Monday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan sebagainya. Nah, ini menggunakan urutan, jadi menggunakan angka. Jadi 1 sama dengan Sunday, 2 sama dengan Monday, 3 sama dengan Tuesday, dan selanjutnya. Itu bisa menggunakan perintah day of week. Sama juga bisa manual, bisa juga yang hari ini. Kita gunakan yang hari ini. Kurang tutup kurung. Berarti karena hari ini hari Ahad atau hari Minggu, jadi dapatnya angka 1. Jika kita mendapatkan hari yang Selasa, ya akan hari Selasa. Contohnya hari besok, hari Senin kan.
2. Berarti 2 itu 1 Sunday, 2 Monday, berarti hari Senin. Itu untuk urutan hari. Selanjutnya untuk mendapatkan nama hari dalam bentuk angka. Nah, ini untuk mendapat sama juga untuk mendapatkan nama hari dalam bentuk angka. Hanya saja ini weekday gitu. Menggunakan fungsi weekday. Kurang tutup kurung. Nah, hanya saja ini dimulainya dari 0, terus dimulainya dari hari Senin. Kalau tadi angka satunya dimulai dari kalau yang day of week ini dimulai dari hari Minggu, terus dimulai dari angka 1. Nah, kalau ini dimulai dari hari Senin dan dimulai dari angka 0 kalau weekday gitu. Selanjutnya untuk mendapatkan urutan hari dalam 1 tahun dan untuk mendapatkan urutan minggu dalam 1 tahun dalam setahun. Jadi jika kita ingin mendapatkan hari ini, contohnya hari ini itu hari-hari keberapa dalam tahun 2017, kita bisa gunakan perintah ini. Nah, untuk mendapatkan hari dalam urutan hari dalam setahun ini, kita bisa gunakan perintah day of year. Day of year. No. Sorry, salah terus. Kurang tutup kurung. Nah, berarti hari ini tanggal 11 Juni 2017 itu adalah hari ke-162 dalam tahun 2017. Bisa kita juga inputkan manual. Contohnya kita inputkan 2016 10 16. Tanda petik jangan lupa. Sorry. Apa ini? Wah, kenapa ini teman-teman? Oh, itu gara-gara ada tanda petik tadi. Ya, coba kita gunakan lagi. Sorry, itu ada salah. Nah, day of year tapi dengan manual. Contohnya 2016 tadi ya, 10 15 contohnya. Nah, berarti tanggal 15 Oktober 2016 ini merupakan hari ke-289 dalam tahun 2016. Nah, bisa juga kita mendapatkan urutan minggu dalam setahun. Ini sama juga untuk mendapatkan urutan dalam bentuk angka. Contohnya kita bisa menggunakan perintah week of year. Contohnya kita ingin mendapatkan minggu keberapa minggu hari ini. Nah, minggu ini itu termasuk minggu ke-23 dalam tahun 2017. Bisa juga kita gunakan inputan manual. Nah, selanjutnya kita bisa dalam fungsi tanggal dan tanggal ini kita bisa mendapatkan informasi tanggal terakhir. Nah, jika kita ingin mendapatkan informasi tanggal terakhir pada bulan yang berjalan atau pada suatu waktu yang kita tentukan, perintahnya bisa kita gunakan last day. Contohnya seperti ini. Kita gunakan last day. Gunakan underscore ya, last day. Contohnya yang hari ini. Kurang bukannya sekarang yang ketinggalan. Nah, berarti tanggal terakhir dari bulan Juni ini adalah 30.
Bisa juga kita inputkan manual. Contohnya seperti ini. Kita ingin mengetahui bulan terakhir dari hari terakhir dari bulan Februari 2017 tanya. Kan Februari suka beda-beda tuh akhirnya. Nah, kita coba untuk mengetahui itu. Masukkan saja secara bebas angkanya untuk tanggalnya. Nah, berarti tanggal terakhir di bulan Februari 2017 itu 28, tanggal 28. Nah, itu untuk mendapatkan informasi tanggal terakhir. Selanjutnya kita ada fungsi membuat tanggal dari urutan hari. Nah, jika kita memiliki data urutan hari dalam satu tahun, kita dapat menampilkan data secara lengkap dengan cara menyebutkan tahun berapa tanggal akan dibentuk. Fungsi yang digunakan, kita bisa gunakan fungsi makeDate. Nah, ini jadi tadi kan di sini ada day of year 289. Kita coba implementasikan yang itu untuk fungsi makeDate ini. Jadi kita bisa menampilkan tanggal dengan menyebutkan tahun dan hari keberapanya gitu. Contohnya kita akan mencari hari ke-289 di tahun 2016. Contohnya kita pura-pura tidak tahu ini gitu. Nah, sama kan? Jadi hari ke-289 di 2016 itu 15 Oktober 2016. Jadi untuk membuat tanggal dari tahun dan hari keberapa. Kalau kita kalau ingin iseng-iseng aja, kita coba masukkan tahunnya, masukkan 1. Yang akan keluar pasti 1 Januari. Yaitu untuk kalau mau iseng-iseng. Nah, selanjutnya jika kita ingin mendapatkan informasi tanggal beberapa hari kemudian. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi addDate. Sama menggunakan slide lagi, kita gunakan fungsi addDate. D-nya ada 3 soalnya add dan date. Nah, perintah yang kita masukkan itu pertama kita masukkan tanggal yang akan kita tambahkan. Contohnya kita masukkan yang sekarang saja, no. Lalu kita pisahkan dengan koma. Nah, berapa hari yang akan kita tambahkan? Contohnya kita tambahkan 4 hari. Di koma. Nah, berarti tambahannya itu sekarang tanggal 15 tambah 4 jadi 14 Juni 2016. Nah, itu untuk addDate. Bisa juga kita gunakan manual. Contohnya dari 2015 10 23. Berarti kalau 23 tambah 4 27. Jadi 27 Oktober 2015. Jadi ini untuk mengetahui tanggal beberapa hari kemudian. Nah, sekarang kita contohnya ingin mengetahui untuk mendapatkan waktu sekarang. Kalau tadi kan ada untuk mendapatkan tanggal dan waktu, kita gunakan fungsi now yang tadi. Nah, ini kan ini tanggal dan waktu. Kalau kita ingin mendapatkan tanggal saja tadi, kita gunakan choose_date. Ini untuk mendapatkan tanggal saja. Nah, sekarang kita gunakan waktunya saja. Mendapatkan waktu sekarang, kita gunakan, bisa digunakan itu select choose_time. Seperti biasa kurung tutup, titik koma. Oh, ini yang kita dapatkan hanya jamnya saja. Nah, seperti kan kalau kita ingin menambahkan, contohnya ditambah 6. Berarti waktu yang sekarang dikalkulasikan lalu ditambah 6. Nah, hasilnya seperti ini.
Jadi ini si waktu yang tadi, si waktu yang sekarang. Nah, ini dirubah dalam bentuk detik dan ditambahkan dengan 6. Itu. Selanjutnya, mendapatkan data waktu dari ekspresi. Nah, ini fungsinya itu untuk mendapatkan nilai waktu secara lengkap dapat dilakukan menggunakan fungsi time. Seperti ini. Kita gunakan yang sekarang. Sorry, kita coba manual. Select time. Sebenarnya 2007 lah. Kita coba yang jadul atau 2008, 2009 tentunya. 12.07.08. Jamnya jam 08 titik 2 aja. Titik 232 titik 243 tanda petik tutup kurung koma. Nah, ini berfungsi untuk mendapatkan waktu dengan lengkap. Sebenarnya fungsinya sama saja seperti short time. Ya, sebenarnya fungsinya sama saja. Tapi mungkin ini dengan perintah yang berbeda. Nah, selanjutnya bisa kita ada selanjutnya itu mendapatkan nilai detik, nilai menit, dan nilai jam. Nah, ini seperti yang tadi kan ada nilai mendapatkan nilai hari, bulan, dan tahun. Nah, sekarang dalam waktu kita bisa mendapatkan nilai detik, menit, dan jam secara terpisah. Untuk detik kita bisa gunakan perintah second. Untuk menit kita bisa gunakan perintah minutes. Dan untuk jam kita bisa gunakan perintah hours. Sorry, kurang pasti berbahasa Inggris. Contohnya kita gunakan untuk mendapatkan nilai detik. Kita gunakan fungsi second untuk mendapatkan detik pada waktu sekarang, berarti short time. Nah, berarti detik sekarang ini yang pas saya tekan enter itu detik ke-14. Nah, kita coba itu untuk detik ya. Bisa juga kita digunakan manual. Contohnya kalau manual 11 16 08. Berarti yang akan diambil sorry tidak pakai tanda petik. Berarti yang akan diambil 8-nya detiknya. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai menit. Nilai menit kita gunakan minute. Kita gunakan waktu yang sekarang. Sama kan? Ini menit 23, ini juga menit 23. Dan yang terakhir kita untuk fungsi untuk mendapatkan nilai jam pada waktu yang sekarang dan juga pada bisa waktu yang kita inputkan manual. Nah, sama kan? Waktu yang kita ambil itu 1 dan ini juga yang diambil 1. Nah, mungkin itu untuk video kali ini yang kita bahas itu adalah tentang fungsi tanggal. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman khususnya dan umumnya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat juga bagi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan baik dalam video ini dan juga dalam video-video yang sebelumnya, karena ini saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih para teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.